awal dulu detailnya karena kemarin kan saya belum sempat up nih. Ya makanya Yuni saya sambungkan sama yang bersangkutan sekalian, gimana berarti yang cerita sendiri. Oke. Ini bersangkutan tentang apa, silakan wes ceritakan. Kan dia yang nolongin Mbak Fitria itu yang sakit itu dari majikan gitu, biar dia nanti yang cerita lengkapnya saya kan juga katanya dia kan. Oke, sambungkan. Tapi dia siap masuk YouTube ya? Dia siap masuk YouTube ya? Iya, dia tahu. Tampil dulu ya. Siap. Teman-teman, ini adalah salah satu kabar kurang menyenangkan dari Malaysia. Salah satu teman kita ada yang sakit dan Mbak Yuti ini menghubungkan, cuman kan bukan keluarganya yang menghubungi saya nggak berani komen banyak. Karena itu saya lagi menunggu nih. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini dari Malaysia ya. Ya, ini misinya udah di dalam. Cerita dari awal itu gimana awal-awalnya tuh sampai Mbak Fitria kok sampai bisa sama gitu. Ini harus jawabnya macam mana dulu? Apa yang ditanyakan dulu Sebentar, saya Miss Yuni nih, YouTuber Hongkong. Apakah tidak keberatan cerita ini saya angkat di media sosial? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini bukan ada barang-barang yang disembunyikan. Masih bagus. Oke, berarti boleh ya. Dan kalau boleh tahu, ini permasalahannya apa? Sebenarnya mbaknya kemarin hari Minggu datang ke tempat saya, tapi berhubung karena bukan keluarganya yang menghubungi, saya takutnya gagal paham. Karena untuk mengumpulkan donasi itu saya harus ada bukti konkret. Karena di Hongkong ini ada orang yang cerita nangis-nangis, saat dicek itu ternyata palsu. Ya, ada orang itu minta sumbangan, ditulisin nomor HP-nya, giliran dihubungi tidak ada buktinya. Oke, bagaimana? Nggak ada yang direkayasa, nggak ada yang tipu-tipu, ini semua asli. Bagaimana nih Bapak, kalau boleh tahu awal ceritanya bagaimana nih? Mohon izin. Awal ceritanya saya kenal tuh Abdul Wahid. Abdul Wahid tuh di Banyuwangi ya. Abdul Wahid tuh kawan saya di Banyuwangi, dia teman dari SD. Lepas itu Abdul Wahid tuh kenal sama suaminya orang yang sakit ini di Banyuwangi juga. Oh siap. Oke. Jadi mula-mulanya saya itu dari Abdul Wahid itu tadi, kawan saya sendiri itu. Ada teman saya di Kuala Lumpur, Subang Jaya. Dia cerita ini, dia cakap mau balik, boleh tolong. Dia ada duit enggak? Saya cakap dia pun tak ada duit. Kalau enggak ada duit macam mana mau tolong? Dia terus bertahan kerja sampai 3 bulan di majikan yang baru itulah. Dikira dia mau dapat gaji. Rupanya dia entah sakit macam mana. Kalau menurut cerita dia nggak dikasih makan. Oke, siap. Kalau nggak dikasih makan pun mungkin bisa jadi juga karena kurus, badannya kurus tinggal tulang. Oke, siap. Ceritanya macam itu. Terus hari apa itu 2 hari ke 3 hari lepas dia buat paspor. Saya cepat-cepat lah mau tolong dia macam mana, keadaan sudah macam itu. Saya cepat-cepat buat paspor, tolong dia. Paspor sudah jadi semalam, bahasa Malaysia semalam kemarin mau pergi ke Wisma Imigrasi Malaysia, mau cap jari. Rencana mau pulang tanggal 30 bulan ini, hari Minggu tanggal 30 ini. Berhubung semalam tuh dia parah sampai mendelik kata orang Jawa, mata dia sudah terpusing, terbalik mata dia. Jadi nggak jadi pagi-pagi pukul 8 nggak jadi pergi ke Wisma. Oke. Terus kata teman saya yang ikut menguruskan itu, ini nggak apa-apa, ini tunggu saja hari Minggu, nanti tunggu hari Minggu. Tiketnya kan jam 5 dari Johor Bahru ke Surabaya. Siap. Tiketnya dah beli dah tiket, sudah beli. Cuma yang jurusan dari Johor Bahru ke Surabaya itu cuma 3 kali seminggu. Oke. Katanya cuma 3 kali. Jadi ini nggak bisa yang paling cepat. Itu pun tanggal 30 itu pun yang paling cepat. Sudah beli. Sekarang posisi macam itu.
Saya pun bingung macam mana. Kalau lah nggak jadi, nggak sembuh ini nanti tanggal 30 hari Ahad ini ya cancel, hangus tiketnya. Nggak tahu macam mana. Oke, terus apa yang bisa saya bantu Bapak? Kira-kira macam mana? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau ada yang Mbak mau tanya apa masalah apa saya bisa jawab. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa jawab? Maksudnya yang diinginkan itu gimana? Maksudnya mau Miss Juni tolong apa gitu? Apa minta dipulangkan segera? Apa minta dibantu pengobatan apa gimana gitu loh, Macam nih. Kalau yang untuk urusan paspor sudah siap, sudah selesai. Untuk urusan cap jari, cuma orangnya nggak bisa pergi, nggak bisa jalan. Digotong-gotong nanti pun nggak bisa juga. Mungkin gini loh Miss, mungkin minta ke Miss Juni solusinya bagaimana gitu aja mungkin loh Miss. Menurut Miss Juni bagusnya bagaimana gitu Miss? Tapi posisinya masih tidak bisa melakukan perjalanan kan nggak bisa juga untuk pulang ke Indonesia, benar nggak? Ya makanya itu ada di kantor pun percuma kan? Betul. Dan mereka bingung itu, mereka pun bingung gimana mau menolongnya. Oke, dan keadaannya sangat kurus sekali ya. Ini boleh nggak Pak saya expose ini? Boleh nggak ngobrol sama suaminya atau keluarganya gitu? Jadi jika ada teman-teman yang punya dana sedikit bisa dibantu? Kalau dana itu sudah minta sumbangan ke teman-teman Mbak, 20, 30, 50. Alhamdulillah kalau dana itu sudah cukup. Oh, dana sudah cukup. Oke, siap. Sudah. Dana sudah cukup, cuman sekarang yang jadi bingungnya nih ini mau cap jari sampai sekarang nggak bisa, takutnya nanti ada apa-apa. Cap jarinya itu ke pemerintah Indonesia atau ke pemerintah Malaysia Pak? Macam mana? Cap jarinya itu untuk pemerintah Indonesia atau pemerintah Malaysia? Pemerintah Malaysia, ke imigrasi Malaysia. Maksudnya nih untuk urusan cap jari. Nanti sudah dicap jari ini maksudnya sudah blacklist. Sudah bayar denda Mbak. Bayar denda, cap jari sekali ke imigrasi, sudah selesai, tinggal bisa terbang. Oke, tapi bagaimana tanggapan keluarga? Kalau pulang sudah ada yang menolong atau BP2MI atau seperti apa, sudah ada? Itu masalahnya. Keluarga dia itu terus terang ngomong, mungkin dari pihak lelaki ataupun perempuan memang betul-betul orang nggak berada mungkin. Nah, karena itulah kan saya bertanya tadi nih, kemungkinan besar butuh sumbangan nggak setelah pulang Indonesia, atau butuh bantuan nggak dari pemerintah atau dari dinas sosial setelah mereka pulang. Setidak-tidaknya kita harus ada plan A dan plan B kan Bapak. Oke, untuk di Malaysia kan sudah nih bantuan sudah cukup. Bagaimana kelanjutannya saat ada di Indonesia? Saya rasa sangat perlu itu Mbak, sangat perlu. Saya tahu. Dia pinjam ke sana ke sini sampai hari ini dia. Pinjam ke sana ke sini. Nah, kalau boleh tahu hubungkan dengan keluarganya boleh nggak dengan suaminya? Sama suaminya, kalau suaminya dia susah dikit pasal dia kerja di kebun. Coba saya menghubungkan sama anaknya, bisa nggak? Oke, karena saya setelah berhubungan dengan anaknya atau keluarganya, saya akan menghubungkan organisasi yang ada di Banyuwangi dan saya akan juga menghubungkan dengan pemerintah. Iya. Nah, coba dihubungkan dengan anaknya. Ini caranya macam mana kalau mau telepon menghubungkan, saya mau call anak dia? Itu ditambah plus Pak, plus di atas itu. Iya, oke bu. Sekejap ibu cari namanya. Ada di sini, ada di repeat sebelah. Macam mana? Di loudspeaker Dia nomornya ada dua. Yang saya punya ini yang ditelepon nomor sebelah, jadi nggak muncul macam mana. Oke, mungkin matiin dulu Mbak Yuti, nanti sampai telepon lagi Mbak. Kita telepon lagi bertiga, kita kasih. Jadi tolong nomornya itu disimpan deh, nomor yang sekarang ditelepon ya. Oke. Jadi saya hubungi yang ada di Banyuwangi juga, organisasi yang ada di Banyuwangi juga. Jadi kita bisa cepet ya, bisa terhubung ya. Saya matikan dulu. Kalian hubungi keluarga yang ada di Banyuwangi. Oke, siap. Karena kan saya tidak begitu paham ya Mbak ya. Ini ada yang sedang sakit
parah, otomatis kita harus butuh bantuan karena tidak hanya ada di Malaysia. Oke, sebentar ya. Sebentar, saya langsung menghubungi Banyuwangi ya. Saya langsung hubungi ke pihak-pihak tertentu. Disnaker, Dinsos juga ya. Sebentar ya. Banyuwangi mana biar langsung diselidiki sama orang-orang ini ya. Halo? Halo. Waalaikumsalam. Mas lihat video saya nggak, Mas? Udah tak terima barusan. Gimana? Mohon bantuannya dicek orang mana ini, Mas. Kalau memang soalnya dia di posisi di Malaysia, posisinya sangat parah sekali ya. Nggak ada data pendukung sama sekali. Ada. Tidak digaji, tidak apa, sampai sekurus itu. Ini. Data-data menyangkut orangnya ada nggak? Ada. Ini sebentar lagi saya akan hubungi. Saya akan segera hubungi ya. Kirim ke saya, tak lancak juga ya. Bukan, sebentar. Soalnya kita langsung ngobrol sama keluarganya saja, Mas. Jadi kita bantu ngelacak. Karena dari Malaysia, bantuan dari Malaysia sudah bisa, oke. Tapi masalahnya nanti pulang ke Surabaya ke Banyuwangi yang kita tidak ada. Jadi siap. saya amanahkan ke jenengan ya. Siap. Oke, siap. Oke, saya hubungi keluarganya, jenengan hubungi keluarganya. Kalau butuh dana ngomong sama saya. Kalau posisi di Indonesia. Oke, siap Mbak Yuni. Siap. Saya tunggu ya. Jadi dia itu tidak dikasih makan, tidak digaji di Malaysia. Siap. Oke. Saya akan cari datanya dulu, saya infokan ya. Terima kasih. Oke, jadi saya menghubungi secepatnya yang ada di Banyuwangi karena seperti yang saya sampaikan bahwa ini loh Mbak, keadaannya seperti ini, sekurus ini. Terima kasih ya sawerannya buat teman-teman pendukung ya. Ini yang masnya yang ada di Malaysia ini sangat bagus sekali ya, karena mereka menyatakan bahwa bantuan untuk donasi untuk dari Malaysia sudah cukup nih. Jadi saya suka orang-orang yang tidak tamak seperti ini. Ini orang-orang yang benar membantu gitu loh. Mereka bilang sudah cukup, sampai merinding saya. Bilang, Mbak cukup untuk yang di Malaysia, tapi ya itu yang untuk yang di Indonesia itu yang nggak cukup. Jadi terima kasih ya love-nya. Intinya adalah banyak sekali orang-orang di luar sana, orang-orang baik. Cuman tidak terekspos. Jadi di luar sana banyak orang-orang baik, bukan cuma Miss Yuni kok. Di luar sana sebenarnya banyak orang-orang baik, tapi mereka tidak berani muncul di media. Pertanyaannya kenapa? Kalau kita melakukan kebaikan dan kita tidak ada tebeng aling-aling, ya kenapa tidak? Nah sekarang kita lacak nih, secepatnya kita lacak. Saya akan meminta dan amanahkan sama petugas yang ada di Banyuwangi, karena Banyuwangi, Ponorogo, Situbondo, Bondowoso, Jakarta, Semarang, saya sudah ada tim nih untuk bergerak dan melacak. Berjuang terus kita, ya saya yakin dan percaya karena kalian berjuang bersama saya. Ini nah, karena mereka tidak meminta bantuan untuk di Malaysia. Jika kalian orang-orang Banyuwangi khususnya ini mungkin butuh donasi buat keluarganya, saya tidak memaksa ya, karena ini konteksnya bukan di Hong Kong. Tapi jika kalian merasa orang Banyuwangi, jika kalian merasa orang Jawa Timur, dan jika kalian merasa orang Indonesia dan punya sedikit kelebihan, sedikit aja, tidak perlu banyak, seperti yang dikatakan 10 atau 20 dolar, itu sudah cukup untuk menopang hidupnya. Jadi boleh curhat, boleh Mbak, curhat mana aja boleh. Saya tidak pernah membatasi yang curhat siapa aja. Yang penting
Pak bisa masuk dan Miss Uni bisa ngangkat. Jadi ini adalah sebentar ya, identitasnya saya akan berikan ya. Sangat menyedihkan sekali ya. Karena itu saya butuh bantuan dari kalian semua. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa berikan? Saya memberikan bantuan ini secara totalitas ya. Miss Uni tidak ingin mengada-ngada ya. Ini seperti ini keadaannya. Sangat kurus seperti ini. Jadi orang Banyuwangi Mbak. Jadi saya butuh bantuan dan doanya. Ya bisa dilihat ya. Ya seperti ini keadaannya, nggak digaji, nggak dikasih makan. Saat ada di Malaysia ini, khususnya orang Banyuwangi ya. Orang Banyuwangi saya butuh bantuan doanya. Orang Jawa Timur saya butuh bantuannya. Orang Indonesia saya butuh bantuannya. Ya. Orang Wonosorejo itu, Banyuwangi paling utara. Ada nomor keluarganya nggak? Kalau ada nomor keluarganya, saya tak kontak, terus saya tak meluncur ke keluarganya. Sebentar, nomor keluarganya masih belum saya dapatkan. Mbak, saya butuh nomor keluarganya Mbak, soalnya tim saya yang di Banyuwangi langsung meluncur. Langsung cepet toh, kalau Miss Uni sudah mau, seret. Langsung cepet, langsung dihubungi. Jadi ini nggak bercanda teman-teman. Ini tidak bercanda, merinding saya ya. Gimana Miss Uni mau libur ini, woi? Tapi ya itulah kegiatan sosial itu tidak ada liburnya ya. Jadi inilah yang harus saya lakukan. Saya tidak menyesal dengan adanya saya di sini.